Selamat malam untuk kita semua. Nah, di sini pertama-tama yang saya hormati Ibu Raisa Nurdialiska SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran pendidikan. Nah, perkenalkan nama saya Rani Kristiani Siwatoro dengan NIM 2304 Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Nah, di mana latar belakangnya? Pada dasarnya, perkembangan kurikulum Indonesia berpijak dari sejarah perkembangan pendidikan Indonesia sendiri. Secara formal, sejak zaman Belanda terdapat sekolah dan artinya kurikulum juga sudah ada. Pada zaman Belanda, pelaksanaan kurikulum pendidikan dan persekolahan diwarna dengan misi penjajahan Belanda. Begitu juga dengan kurikulum zaman Jepang. Dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pendidikan di tanah air terus berkembang, termasuk dalam hal perhatian pemerintah dalam perkembangan kurikulum. Nah, di sini ada 10 kurikulum. Nah, yang pertama di mana kurikulum 1947. Kurikulum ini pertama lahir pada masa kemerdekaan yang memakai istilah dalam bahasa Belanda leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu ada kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai 1992. Di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Nah, yang ketiga ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Yang keempat itu ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang kelima, kurikulum periode 1975 di mana menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu Rencana Pelajaran Satuan Bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Nah, yang keenam ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan kurikulum 1984, mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses belajar, faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan
dari mengamati sesuatu, cara mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan model. Model ini juga disebut cara belajar aktif siswa atau student active learning. Yang ketujuh itu ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Di mana kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1944 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuannya untuk pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, yang ke-8 itu ada kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Disebut juga kurikulum berbasis suatu program pendidikan yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Nah, yang ke-9 itu ada kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran. Atau kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNBP. Di samping itu juga, pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. Yang ke-10 itu ada kurikulum periode 2013. Ini merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutahiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 atau 2000 sampai 2014 pada sekolah-sekolah tertentu. Kurikulum 2013 ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Nah, dari 10 sejarah kurikulum itu dapat disimpulkan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.